Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Burhan dari kelas 2F PGSD. Di sini saya akan menjelaskan metode demonstrasi. Nah, sebelum saya akan menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode demonstrasi. Apakah metode demonstrasi itu? Nah, metode demonstrasi itu ialah metode mengajar yang sangat efektif sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Dalam metode ini, antara lain dapat dikembangkan kemampuan siswa untuk mengamati, menggolongkan, menarik kesimpulan, menerapkan konsep, prinsip atau prosedur, dan mengkomunikasikannya dengan siswa-siswa lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri dari demonstrasi. Nah, ciri-ciri demonstrasi itu ada 4 ciri-ciri yang saya ambil, yaitu yang pertama, guru melakukan percobaan. Yang kedua, bertujuan agar siswa mampu memahami cara mengatur atau menyusun sesuatu. Yang ketiga, bila siswa melakukan sendiri demonstrasi, mereka akan lebih berhasil, mereka akan lebih mengerti dalam menggunakan suatu alat. Yang keempat, siswa dapat memilih dan memperbandingkan cara terbaik. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kelebihan dari metode demonstrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama keuntungan metode demonstrasi terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu perhatian siswa lebih terpusat pada pelajaran yang sedang diberikan. Yang kedua, kesan yang diterima siswa lebih mendalam dan tinggal lebih lama. Yang ketiga, siswa dapat berpartisipasi aktif dan memperoleh pengalaman langsung serta dapat mengembangkan kecakapannya. Selanjutnya, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari dan proses pelajaran lebih menarik, dan siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri. Selanjutnya, kekurangan dari metode demonstrasi. Nah, yang pertama membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, membutuhkan fasilitas yang memadai atau barang atau alat yang akan didemonstrasikan. Yang ketiga, bila waktu sempit, demonstrasi akan berjalan terputus-putus atau dijalankan tergesa-gesa sehingga hasilnya tidak memuaskan. Baik, selanjutnya kita beralih ke langkah-langkah yang ditempuh dalam menggunakan metode demonstrasi sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Nah, di sini perencanaan itu yaitu yang dimaksud dengan perencanaan yaitu yang pertama, merumuskan tujuan yang jelas baik yang dari sudut kecakapan atau kegiatan yang diharapkan dapat ditempuh setelah metode demonstrasi terakhir. Yang kedua, menetapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, memperhitungkan waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya, pelaksanaan. Nah, di sini dimaksudkan dengan pelaksanaan yaitu yang pertama, memeriksa hal-hal di atas untuk kesekian kalinya. Yang kedua, memulai demonstrasi dengan menarik perhatian peserta didik. Yang ketiga, memperhatikan keadaan peserta didik, apakah semuanya mengikuti demonstrasi dengan baik. Yang keempat, menghindari ketegangan. Oleh karena itu, guru hendaknya selalu menciptakan suasana yang harmonis. Selanjutnya yaitu penilaian atau evaluasi, di mana kegiatan penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran yang menggunakan metode demonstrasi berupa pemberian tugas seperti membuat laporan, menjawab pertanyaan, mengadakan latihan lebih lanjut. Selain itu, guru dan peserta didik mengadakan evaluasi terhadap demonstrasi yang dilakukan. Apakah sudah berjalan efektif sesuai dengan yang diinginkan? Selanjutnya yang terakhir yaitu
Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan agar penerapan metode demonstrasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal adalah sebagai berikut. Saya ada tiga hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, persiapkan alat-alat yang diperlukan. Yang kedua, guru menjelaskan kepada anak-anak apa yang direncanakan dan apa yang akan dikerjakan. Yang ketiga, guru mendemonstrasikan kepada anak-anak secara perlahan-lahan serta memberikan penjelasan yang cukup singkat. Oke, itu tadi penjelasan dari metode demonstrasi. Semoga kalian bisa paham apa yang aku jelaskan tadi. Sekarang kita akan masuk ke contohnya, yaitu aku akan mengimplementasikan bagaimana metode demonstrasi tersebut. Dari sini, aku akan mengimplementasikannya dengan cara memberikan media pembelajaran, yaitu video animasi. Di sini aku akan mendemonstrasikan suatu proses pola makanan. Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Faradila Burhan. Nah, di sini adik-adik, kakak akan menjelaskan sebuah materi. Nah, di sini kan kita ketahui bersama kan, kita mengalami pandemi COVID-19. Nah, terutama pandemi COVID-19 pasti kan kita akan menjaga pola makanan kita. Terutama kita akan berolahraga, beraktivitas yang untuk semestinya, dan makanan kita harus teratur dan makan yang harus sehat semua. Nah, jadi di sini kakak akan membawakan materi tentang pola makanan sehat. Jadi adik-adik, semua gizi itu harus kita penuhi dengan cara mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Nah, makanan bergizi seimbang itu apa, Kak? Nah, makanan bergizi seimbang itu adalah makanan yang mengandung semua kebutuhan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Namun, kebutuhan gizi setiap orang itu beda-beda adik-adik. Misalnya pekerja berat seperti kuli bangunan, atletik, dan petani. Itu mereka memerlukan energi yang lebih besar daripada karyawan swasta. Kenapa sih gizi kita harus seimbang? Jadi adik-adik, soalnya kita itu bisa terkena malnutrisi. Nah, apa itu malnutrisi? Itu adalah penyakit yang timbul karena ketidakseimbangan zat makanan yang diserap oleh tubuh. Makanya kita harus tahu gizi yang ada di makanan kita. Yang pertama, yaitu makanan pokok. Itu makanan pokok adalah sumber karbohidrat. Contohnya itu seperti nasi, jagung, sagu, kentang, dan gandum. Yang kedua, lauk pauk adalah sumber protein lemak dan mineral. Contohnya itu seperti ikan, daging, telur, dan tempe. Yang ketiga, sayuran adalah sumber vitamin dan mineral. Contohnya itu ya seperti bayam, kangkung, wortel, dan brokoli. Yang keempat yaitu buah adalah sumber vitamin, mineral, dan air. Contohnya itu seperti pepaya, mangga, semangka, jeruk, dan pisang. Semua itu disebut dengan menu 4 sehat. Biar jadi sempurna, kita minum susu. Nah, susu itu adalah makanan pelengkap kelimanya. Nah, kalau menu 4 sehat jadi ditambah dengan susu, maka jadi deh menu bergizi seimbang yang dinamakan menu 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau gitu sih aku yakin setiap hari makananku udah sehat 4-5 sempurna. Gini deh, selain seimbang, kita harus memperhatikan kebersihan makanan
dan juga dari pengolahan sampai penyajiannya, baik berupa bahan mentah maupun makanan yang sudah matang. Pokoknya harus dipastikan higienis deh. Jadi bahan makanan seperti sayuran, daging, atau ikan harus dicuci sebelum diolah. Lalu, agar gizi yang terkandung dalam bahan makanan dapat dipertahankan, kita dapat mengolahnya dengan benar. Misalnya untuk daging, dimasak dengan benar, masak dengan benar, sedangkan kalau sayuran dimasak tapi jangan terlalu masak karena dapat merusak gizi. Jadi adik-adik, kita juga memperhatikan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi lagi. Nih, ciri-cirinya. Yang pertama, sudah ditumbuhi oleh jamur. Yang kedua, sudah dihinggapi lalat. Yang ketiga, sudah berubah warna dan biasanya menjadi warna-warna mencolok. Seperti apa? Seperti warna hijau dan abu-abu. Yang keempat, sudah membusuk. Yang kelima, sudah kadaluarsa. Yang keenam, sudah tercemari oleh hewan. Misalnya sudah dijilat oleh anjing dan dimakan oleh tikus. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kakak. Pesan kakak yaitu adik-adik selalu menjaga kesehatan, selalu mengatur pola makan yang baik dan berolahraga. Dan juga adik-adik harus tetap semangat belajarnya meskipun dalam pandemi saat ini. Oke? Dan semoga apa yang kakak jelaskan ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Oke, itu sekian dari kakak. Apabila ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Teman-teman, terima kasih. Itulah tadi video dari implementasi dari metode demonstrasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya tadi. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.